Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian masih tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Dan jangan lupa berdoa juga semoga pandemi ini segera berlalu. Sebelum kita masuk materi, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa silakan. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita masuk di bab 3, yaitu menyampaikan ide melalui anekdot. Ada yang tahu anekdot itu apa? Nanti silakan kalian sampaikan ide kalian atau pendapat kalian itu pada forum diskusi ya. Next. Peta. Saya akan menjelaskan sebelum masuk lebih dalam, saya akan menjelaskan peta konsep yang akan kita pelajari. Saya menghubungkan teks anekdot itu dengan kritik dan publik. Kenapa? Karena kritik di dalam teks anekdot nanti itu isinya bisa berupa sindiran atau kritikan terhadap siapapun ya. Kemudian yang kedua publik. Nah, publik ini kan berarti umum. Bisa juga misalnya untuk pemerintah atau untuk orang lain yang kita anggap dia itu berlaku atau bersikap bukan sewajarnya. Materi kita, pembelajarannya nanti akan terbagi menjadi 3, ada pembelajaran 1, 2, dan 3. Yang pertama, kita akan menganalisis teks anekdot dari makna tersirat. Kedua, kita akan mempelajari struktur dan kebahasaan teks anekdot. Kemudian kita akan menyajikan isi teks anekdot berdasarkan interpretasi kalian. Dan yang terakhir, otomatis kalian harus membuat sebuah teks anekdot dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan. Jadi mengonstruksi itu membuat ya anak-anak. Next, disimak baik-baik ya. Kita masuk dalam pembelajaran yang pertama, yaitu pembangunan teks dan pemodelan. Kita harus memahami anekdot itu apa sih? Jadi teks anekdot adalah sebuah cerita yang dia biasanya disusun secara singkat, yang menarik dan lucu. Biasanya menyindir orang-orang penting atau orang-orang terkenal dan kejadiannya benar-benar terjadi. Itu pengertian dari teks anekdot menurut J.S. Badudu ya. Kemudian, memahami makna tersirat dalam sebuah teks anekdot merupakan upaya dalam memahami dan menggali makna atau nilai didik yang terkandung di dalam teks itu. Jadi, di dalam sebuah teks anekdot sudah jelas lucu dan menyindir. Biasanya otomatis ada makna tersurat dan makna tersirat. Makna tersurat itu sudah ada di bacaannya. Jadi kita sudah paham betul dan sudah tertulis ya. Nah, ini keterangannya. Diperoleh dari pemilihan kata, struktur, dan dialog yang dibawakan tokoh-tokohnya. Jadi sudah ada. Yang kedua, makna tersirat. Kalau makna tersirat diperoleh dari adanya latar belakang dan nilai didik. Otomatis makna tersirat itu kita harus menyimpulkan sendiri. Jadi perlu membaca lebih dalam. Next. Materi yang kedua, mengevaluasi struktur dan kebahasaan teks anekdot. Sebelum kita masuk ke dalam struktur, kita harus memahami kriteria cerita yang bisa disebut sebagai anekdot itu seperti apa sih? Atau ciri-ciri dari anekdot itu apa ya? Yang pertama, pasti ceritanya lucu atau menarik. Kemudian yang kedua, ceritanya mengesankan atau mengandung makna. Yang ketiga, orang yang dibahas itu tokoh-tokoh yang terkenal atau orang penting. Yang keempat, ceritanya berdasarkan kejadian yang sebenarnya dan itu sudah terjadi. Karena biasanya berisi sindiran ya. Dan yang terakhir, kejadian dalam cerita itu tadi belum tentu benar. Maksudnya belum tentu benar, lalu apa bedanya Bu dengan yang keempat? Beda. Kalau yang keempat memang dia berdasarkan kejadian yang sebenarnya, tapi kalau yang ini belum tentu benar itu maksudnya isi dalam teks anekdot itu diplesetkan biasanya.
Jadi sesuai kenyataan, tapi ceritanya itu tidak benar-benar sesuai kenyataan. Biasanya lebih dihiperbolakan ya. Tahu hiperbola ya? Dilebih-lebihkan. Oke, next. Struktur. Sebuah teks harus terdapat struktur. Struktur teks anekdot sendiri ada 5. Yang pertama abstrak, kedua orientasi, 3 krisis. Abstrak itu otomatis bagian awal yang menjelaskan tentang gambaran isi teksnya. Jadi ibaratnya abstrak itu rangkumannya ya anak-anak. Bagian kedua yaitu orientasi. Orientasi itu yang menunjukkan awal kejadian ceritanya atau latar belakang kejadian. Bagian ketiga merupakan krisis. Nah, krisis ini bagian yang paling penting yang menjadi dasar atau masalah unik yang terjadi kepada orang yang diceritakan. Kemudian yang keempat ada reaksi. Reaksi itu bagian tentang cara penulis atau orang yang ditulis menyelesaikan masalah. Jadi setelah ada puncak masalah, reaksi orang yang dibahas tadi itu penyelesaiannya gimana gitu anak-anak. Kemudian yang terakhir ada koda. Koda itu bagian akhir dari cerita, bisa juga berisi simpulan atas kejadian yang pernah dialami. Nah, dari kelima struktur itu, minimal sebuah teks anekdot itu harus berisi 3. Orientasi, krisis, dan koda. Pendahuluan, isi, dan penutup. Karena tidak memungkinkan seseorang akan membuat teks anekdot secara singkat ya. Sampai di sini jelas ada yang ditanyakan? Nanti jika ingin bertanya silakan disampaikan di forum diskusi. Oke, saya lanjut ya anak-anak. Kaidah teks anekdot. Kita akan mempelajari tentang kebahasaan yang ada di dalam teks anekdot. 1. Menggunakan waktu lampau. Jadi waktu lampau itu berarti dia sudah terjadi. Misalnya ada kata waktu itu, kemarin, setelahnya, nah itu sudah terjadi. Kemudian yang kedua menggunakan pertanyaan retorika. Pertanyaan retorika itu apa? Pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Misalnya, siapa sih yang tidak ingin merdeka di negara kita sendiri? Misalnya begitu. Saya rasa itu tidak perlu dijawab ya, karena pasti semua orang ingin merdeka. Masuk yang ketiga, menggunakan konjungsi atau kata sambung. Nah, konjungsi ini ada banyak anak-anak. Bisa dan, atau, tetapi, sedangkan, meskipun, walaupun, ketika, karena, sebab, dan lain-lain. Banyak ya. Yang keempat, menggunakan kata kerja. Pasti tahu dong kata kerja itu apa contohnya. Kemudian yang terakhir, menggunakan kalimat perintah. Sudah jelas ya sampai di sini? Next. Nah, kita masuk ke dalam pembelajaran kedua, yaitu pembangunan teks dan pemodelan. Yang pertama, mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah anekdot. Langkah awal adalah kalian harus mengidentifikasi terlebih dahulu sebuah cerita yang akan dikonstruksi maknanya itu merupakan teks anekdot atau bukan. Jadi kita menentukan, ini anekdot atau bukan ya? Kita menentukan seperti itu terlebih dahulu. Kemudian, setelah itu, kita mengonstruksi makna tersirat, yaitu nilai didik yang ada dalam cerita itu. Maksudnya apa? Nilai-nilai yang ada di dalam cerita itu dihubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ada nilai agama, nilai moral, nilai budaya, nilai pendidikan, dan lain-lain. Nilai agama jelas yang isi ceritanya itu berhubungan dengan keagamaan atau religi. Nilai moral yang isi ceritanya berhubungan dengan sikap atau tingkah laku seseorang. Nilai budaya berarti isi ceritanya itu berhubungan dengan adat istiadat atau kebiasaan di suatu daerah. Nilai pendidikan berarti isi ceritanya berhubungan dengan pendidikan. Nilai politik kebangsaan jelas yang berhubungan dengan pemerintahan.
Nilai sosial berarti yang berhubungan dengan makhluk hidup dengan makhluk yang lainnya. Nilai estetika berarti berhubungan dengan keindahan. Sampai di sini jelas anak-anak? Nanti jika kurang jelas silakan tanyakan di forum diskusi. Nah, untuk menciptakan kembali sebuah teks anekdot, pasti kita harus memperhatikan unsur dan kebahasaan. Kalian bisa melakukan dengan metode trim. Bisa saya singkat seperti itu. Trim itu apa? Ada topik. Kalian harus membuat topik terlebih dahulu ya. Mau bikin anekdot tentang apa sih? Kemudian yang kedua, riset. Kalian harus melakukan penelitian yang mendukung topik kalian itu tadi. Misalnya mencari bahan sebagai pembuatan teks anekdot baru, itu juga bisa. Yang ketiga, inovasi. Berarti menemukan gaya yang mempunyai ciri khusus dibandingkan dengan tulisan yang sudah ada. Nah, inovasi ini jelas berhubungan dengan kekreatifan kalian. Yang terakhir, matriks. Matriks berarti menulis cerita dengan kerangka yang dikembangkan dengan model tertentu berdasarkan kebutuhan. Jadi, setelah kalian menyusun kerangka, baru kalian mengembangkan kerangka itu menjadi sebuah teks anekdot. Oke, kita masuk dalam pembelajaran 3 ya. Pembangunan teks mandiri. Jadi, setelah melalui kegiatan 1 dan 2, secara mandiri kalian diharapkan bisa 1. Menganalisis teks anekdot dari aspek makna tersirat. 2. Mengevaluasi struktur dan kebahasaan teks anekdot. 3. Mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot. Dan yang terakhir, otomatis harus bisa menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Iya, jadi yang terakhir ini kalian harus bisa menyusun atau membuat lagi sebuah teks anekdot baru. Oke, sampai di sini saya rasa penjelasan saya sudah selesai. Setelah ini silakan kalian membuka kitab kalian, kemudian silakan kalian belajar mandiri, dan materi yang penting silakan kalian catat. Jika kalian sudah mencatat, boleh catatan kalian itu kalian sampaikan kepada saya sebagai tambahan nilai. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.